Kalau ada lahan nganggur harus diberdayakan, diaktifkan. Kalau nggak bisa tanamin padi, tanamin jagung. Nggak bisa tanamin jagung, tanamin sorghum, tanamin singkong, tanamin ketela. Kalau nggak bisa lapor sama PLN, kita tanami indigo vera dan kaliandra. Kementerian Pertanian bekerjasama dengan PT PLN Energi Primer Indonesia dalam rangka meningkatkan penggunaan energi terbarukan demi mencapai target net zero emission pada tahun 2060, salah satunya melalui pengembangan model pertanian terpadu. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menghadiri acara peresmian pengembangan ekosistem biomasa berbasis ekonomi kerakyatan dan pertanian terpadu pada Kamis 26 September 2024 di Desa Bojongkapol, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam sambutannya, Wamentan Sudaryono turut menyampaikan apresiasinya kepada PT PLN atas inovasi terkait bahan baku biomasa. Yang saya sekali lagi apresiasi kepada PT PLN Persero atas semua inisiasinya. Memang maksudnya satu, tapi manfaatnya banyak, Pak. Maksudnya renewable energy, tapi ternyata manfaat multiplier effect. Gulungan pemainnya itu banyak, Pak. Ya, dari mulai nanti urusan biomasanya itu sendiri, dari mulai kesuburan tanah yang ditanami oleh kaliandra atau indigo veranya jadi tanda subur, ditambah nanti tumpang sarinya. Tak hanya demi mencapai target net zero emission, program ini juga bertujuan untuk memperkuat perekonomian rakyat melalui pemberdayaan lahan kritis menjadi produktif dan menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga terjadinya perputaran ekonomi yang berkelanjutan. Wamentan Sudaryono mengajak masyarakat untuk memanfaatkan lahan dengan seoptimal mungkin, dengan berbagai macam bentuk sehingga mampu menambah nilai tambah atau daya guna lahan. Kalau ada lahan nganggur kok bisa ditanami yang lain, silakan ditanam padi, tanam jagung, tanaman pangan yang lain. Tapi lahan-lahan kritis biasanya di gunung-gunung, di pelosok-pelosok yang tanahnya sangat tandus, itu bisa kita bermitra dengan PLN, kita tanami indigo vera dan kaliandra. Kalau kita tanami ada banyak manfaat. Yang pertama, dengan ditanami itu lahannya jadi tambah subur, satu. Yang kedua, daunnya ternyata kandungan protein, kandungan gizinya bagi ternak, ini satu kesempatan. Yang kedua, harga yang dibeli PLN itu tidak perlu kita susah payah ngantar ke pembangkitnya, ya. Jadi nanti ada poin-poin di sekitar lokasi lahan yang nanti harga jual kita ke PLN itu tidak di pabriknya dia, tidak di PLTU-nya, tidak di pembangkitnya, tapi harganya di lokasi dia ngambil, di lokasi PLN itu ngambil. Dengan pengembangan model pertanian terpadu, yakni penanaman tanaman energi seperti indigo vera, yang mana mampu dimanfaatkan sebagai bahan baku biomasa. Sejalan dengan pernyataan Wamentan, Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo menyatakan harapannya melalui tanaman indigo vera ini mampu memberikan kontribusi dan memenuhi kebutuhan protein yang tinggi untuk hewan ternak sehingga dapat menjadikan contoh bagi wilayah lain di Indonesia. Ya, ini kita melakukan sekarang scale up yang dulunya 30.000 pohon di 30 hektar, sekarang kita melakukan scale up menjadi nanti 100.000 pohon di 100 hektar. Selain itu kita juga nanti bersama dengan Bapoktan dan dengan masyarakat setempat untuk penanaman tumpang sari yang ada di antara tanaman energi ini. Sekaligus kita juga memberikan 205 ekor kambing sebagai suatu modal awal bagi masyarakat yang sekarang sudah bisa diberi makan dengan hasil tanaman yang 9 bulan lalu, ya. Dan ini akan menjadi contoh dan akan kita scale up akan kita diseminasi di seluruh PLTU sekitar PLTU kita yang sekarang ada di 52 lokasi. Kita sudah melaksanakan 46 lokasi di seluruh Indonesia
dan di tahun depan 52 lokasi akan kita petakan dan akan kita diseminasi seperti sekarang ini sebagai pilot project. Dari Tasikmalaya, Rizky Amalia, Fatih Albana, Tim TV Tani mengabarkan.